Sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan short lecture tentang hukum yang merdeka. Dulu para pendiri bangsa Indonesia berjuang mengorbankan harta, kekayaan, dan apapun yang dipunyai, bahkan jiwa dan raganya, demi meraih kemerdekaan. Dan puncak perjuangannya itu adalah kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang hari ini sedang kita peringati bersama. Apa sesungguhnya yang didambakan para pendiri negara dalam sebuah negara yang merdeka itu? Ya, salah satu yang didambakan dalam sebuah negara yang merdeka itu adalah kemerdekaan berhukum. Lalu, mengapa kemerdekaan berhukum itu begitu pentingnya? Ya, karena mereka merasakan ketidakadilan. Karena mereka merasakan diperlakukan tidak sama di depan hukum. Karena mereka merasakan tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum. Dan bahkan mereka merasakan betapa perihnya penindasan hukum oleh pemerintah kolonial. Itulah sebabnya para pendiri bangsa berjuang supaya harkat dan martabat kemanusiaannya itu, supaya harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia itu diakui sejajar dengan negara lain. Dan itu hanya bisa diraih dengan kemerdekaan. Dan oleh karenanya para pejuang kemerdekaan mendesain bentuk negara, mendesain dasar negara, mendesain sistem pemerintahan dan sistem hukum, juga lembaga-lembaga negara yang diyakininya mampu mewujudkan cita-citanya itu. Namun demikian, sangat disayangkan tiang-tiang kelembagaan dan sistem pemerintahan yang diharapkan menjadi penopang terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa itu perlahan-lahan telah bergeser dari tujuan semula. Salah satu di antaranya adalah sistem hukum nasional. Sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah barang tentu memiliki hukum yang merdeka, yaitu hukum yang dibangun atas dasar ideologinya sendiri, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai bangsa, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsanya sendiri, yaitu sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu hukum yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hukum yang di dalamnya mengandung peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum yang di dalamnya mengandung nilai persatuan Indonesia. Hukum yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi lihatlah sekarang, setelah 76 tahun merdeka, hanya karena atas nama demokrasi, hukum telah bergerak menjauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Mulai dari peraturannya, lembaganya, hingga budaya hukum yang dibangunnya. Hukum diciptakan, hukum ditegakkan, dan hukum dilaksanakan jauh dari prinsip-prinsip
yang termaktub di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu jauh dari 5 prinsip dasar itu. Hukum telah kehilangan spirit kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri negara. Coba kita lihat, kita perhatikan mulai dari aspek kelembagaan. Lihatlah sekarang ini, begitu banyak lembaga dan komisi negara yang mengurusi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu substantif, tidak terlalu urgen untuk diurus oleh sebuah lembaga atau komisi yang harus berdiri sendiri. Karena sesungguhnya bisa diintegrasikan dalam kementerian atau lembaga yang sudah ada sebelumnya, lembaga existing. Misalnya, bahwa perlindungan terhadap anak, perlindungan terhadap wanita, itu adalah sesuatu yang penting. Tetapi tidak harus berarti harus didirikan sebuah lembaga tersendiri yang mengurusi tentang itu. Karena seharusnya bisa diintegrasikan dalam kementerian atau lembaga existing, misalnya di Kementerian Sosial. Sudah ada Bank Indonesia, lembaga yang disebut Bank Indonesia, yang bisa menjalankan fungsi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Bahkan juga melakukan pengawasan terhadap bank. Tetapi belakangan dibangun lembaga baru, namanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang fungsinya sama dengan BI, hanya dibagi tugasnya. Demikian juga dengan lembaga yang disebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK sudah ada sejak zaman negara ini didirikan, diatur dalam konstitusi. Tetapi kemudian kita juga membentuk lembaga yang mirip, fungsinya sama, yaitu BPKP. Nah, di bidang pengawasan kita juga melihat terjadinya tumpang tindih. Kita perhatikan di pengadilan, misalnya untuk mengawasi hakim, itu sudah ada ketua kamar pengawasan di Mahkamah Agung. Tetapi masih juga ada komisi yudisial yang akhirnya terjadi rebutan kewenangan. Di kepolisian, untuk melakukan pengawasan terhadap polisi, sudah ada Irwasum di Mabes Polri. Tapi masih juga dibentuk Komisi Kepolisian Nasional. Di kejaksaan, untuk melakukan pengawasan terhadap para jaksa, sudah ada Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejaksaan Agung. Masih juga dibentuk Komisi Kejaksaan. Tumpang tindih kewenangan ini juga terjadi di lembaga penyidikan dengan menjamurnya lembaga penyidik baru dalam bentuk penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS di bawah kementerian. Padahal sudah ada penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan yang sama. Kita lihat misalnya di Kementerian Keuangan, itu ada beberapa penyidik PPNS mulai dari cukai, pajak, imigrasi, dan seterusnya. Di Kementerian Kominfo ada PPNS yang menangani perkara ITE. Di Kementerian Pertanian ada PPNS. Di Kementerian Kehutanan yang sekarang bergabung dengan lingkungan hidup, itu juga ada PPNS. Di Kementerian KKP juga ada PPNS. Nah, kita juga melihat misalnya di dalam penanganan perkara korupsi. Dari dulu sudah ada lembaga kejaksaan yang menangani korupsi, kepolisian, tapi dibentuk KPK. Sehingga para birokrat itu kadang ketakutan karena seringkali dalam kasus yang sama diperiksa oleh 3 lembaga yang berbeda dengan kewenangan yang sama. Padahal sesungguhnya cukup ditangani oleh lembaga existing yang sejalan dengan lahirnya negara itu. Di bidang peradilan, begitu banyaknya lembaga peradilan dibangun. Padahal sebenarnya cukup dengan membentuk kamar saja di bagian di Mahkamah Agung. Ada pengadilan tipikor, ada pengadilan niaga,
Ada pengadilan agama, ada pengadilan tun, ada pengadilan perselisihan perburuan, ada pengadilan perikanan, ada pengadilan pajak. Bahkan di puncak kekuasaan pengadilan ada Mahkamah Agung. Tapi masih juga dibangun ada sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, pada lembaga-lembaga tersebut dalam pengisian jabatannya harus minta persetujuan dari DPR, atau setidaknya DPR melakukan fit and proper test. Nah, ini sudah barang tentu memperkuat kedudukan parlemen dan pada saat yang bersamaan menggerus kedudukan presiden. Nah, dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, banyak sekali peraturan perundang-undangan yang menggerus persatuan dan kesatuan bangsa. Ada tumpang tindih antara peraturan di tingkat pemerintah pusat dan peraturan di tingkat daerah, baik berupa peraturan gubernur maupun peraturan bupati wali kota. Hanya karena atas nama otonomi juga telah muncul perda-perda yang sifatnya diskriminatif. Atas nama demokrasi pula telah diciptakan sistem pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, yang dilaksanakan secara langsung. Padahal hasilnya tidak signifikan dengan kemajuan daerah. Bahkan sistem itu telah berhasil menciptakan pembangkangan dari sebagian kepala daerah dan pemerintah pusat. Maksudnya adalah pembangkangan dari sebagian kepala daerah dari pemerintah pusat. Belum lagi dengan dampak dari pilpres secara langsung yang masih terus kita rasakan sampai dengan sekarang. Nampaknya sudah selayaknya kita mengkaji kembali apakah sistem demokrasi langsung itu merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila yang sudah dicetuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia 76 tahun yang lalu. Dengan dibentuknya berbagai lembaga baru yang tumpang tindih dengan kewenangan lembaga existing, mekanisme pengangkatan yang harus minta persetujuan parlemen, pembentukan peraturan yang tumpang tindih antar pemerintah pusat dan daerah, sistem pemilihan langsung dan sebagainya, tidak hanya menimbulkan inefisiensi birokrasi pemerintahan, tetapi juga telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula menganut sistem presidensial telah bergeser menjadi presidensial rasa parlementer. Dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung. Nah, hal ini sudah barang tentu sangat jauh dari perjuangan para pendiri bangsa di masa kemerdekaan dulu. Bahkan pemerintahan pun yang seharusnya dengan peraturan yang dibangun semakin menjamin terwujudnya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam semua tataran birokrasi, ternyata justru sebaliknya. Pemerintah tersandra oleh begitu luasnya belantara hukum yang ditumbuhi dengan berbagai peraturan perundang-undangan, seolah-olah telah mengubah negara kita dari yang semula negara hukum itu menjadi negara undang-undang. Sahabat Indonesia, penerus perjuangan bangsa yang hari ini memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-76. Sesungguhnya kemerdekaan hukum yang tersandra itu tidak hanya berhenti di satu titik saja, sebagaimana yang saya sampaikan dan saya uraikan di atas. Kekhawatiran itu semakin kuat ketika kita melihat realitas empirik tentang cara berhukum.
yang diperankan oleh aparat penegak hukum di negara ini. Saya melihat bahwa entitas hukum itu seolah-olah benar-benar terpisah dari masyarakat bangsanya. Seolah-olah aparat penegak hukum itu hanya bekerja dengan membunyikan teks-teks hukum tanpa melihat bagaimana konteks hukum itu diciptakan, tanpa melihat bagaimana maksud dan tujuan hukum itu dibuat. Manusia hukum memang bekerja melalui polisi, melalui jaksa, melalui hakim, melalui advokat. Tetapi mereka tidak lebih dari sekedar membacakan kertas hukum seperti robot-robot hukum. Sehingga putusan hukum kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Putusan hukum kering dari nilai-nilai keadilan dan jauh dari memberikan kemanfaatan bagi masyarakat bangsa. Tengoklah mereka yang berada di balik tembok penjara. Hampir semua dipenuhi oleh kaum papa. Bahkan tidak sedikit di antara mereka sesungguhnya adalah korban yang seharusnya dilindungi. Termasuk victim of crime dari peredaran gelap narkotika. Bahkan telah terjadi overcrowding, lebih dari 30% di penjara. Hal ini mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk membangun penjara yang baru. Sementara di negara lain sedang mengakhiri penderitaan akibat hukuman penjara dengan mencari alternatif pidana baru, bahkan menutup penjaranya. Kemerdekaan cara berhukum bangsa Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa benar-benar telah tersandra oleh doktrin-doktrin rule of law yang bersumber dari demokrasi. Hukum yang seharusnya dibangun sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya tujuan kemerdekaan itu telah menjelma menjadi kekuasaan yang tidak terkontrol dengan mengatasnamakan independensi di bawah payung demokrasi. Yang lebih memprihatinkan lagi, pemerintah pun tidak sanggup untuk mengangkat orang-orang baik di bidang hukum karena tekanan kekuasaan dalam demokrasi. Sungguh cita-cita pendiri bangsa untuk merdeka di bidang hukum telah disandera, bahkan dijajah kembali dengan mengatasnamakan demokrasi. Semoga Tuhan merahmati bangsa Indonesia yang hari ini memperingati kemerdekaan ke-76. Merdeka!